mengalami degradasi yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan kita. Dilansir dari buku Kamus Lengkap Istilah Geografi 2020, Tim Panca Aksara, degradasi lingkungan adalah menurunnya daya dukung atau kualitas lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan. Degradasi lingkungan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam yang memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia sendiri. Faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus, angin topan, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Degradasi lingkungan yang disebabkan oleh manusia sendiri umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah terhadap lingkungannya. Jenis-jenis degradasi lingkungan. Yang pertama, tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan karena dua faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai, dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia, seperti buang sampah pada saluran air, penggundulan hutan, serta hilangnya resapan air pada tanah. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat, seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit dan kekurangan air bersih, serta bahan pangan. Saat ini saya sedang berada di sebuah sungai, di mana sungai ini terdapat banyak sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitar. Bisa kita lihat, terdapat banyak sampah di sini yang dapat mengganggu aliran air. Jika curah hujan deras, maka di sekitar sungai ini airnya akan meluap akibat dari hambatan sampah yang dibuang oleh masyarakat. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya pada tempat ini. Tempat ini sebenarnya bukanlah tempat pembuangan sampah, namun masyarakat di sekitar tempat ini sudah terbiasa membuang sampah pada tempat ini. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi atau organisme ke dalam lingkungan hidup. Yang keempat, penggundulan hutan. Biasanya kegiatan penggundulan hutan dilakukan untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian ataupun perumahan. Adanya penggundulan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup, seperti kekeringan, banjir, dan erosi tanah. Yang kelima, penggersangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya kegersangan lahan diakibatkan oleh alam karena curah hujan yang rendah dan temperatur yang tinggi. Namun, aktivitas manusia juga dapat berperan dalam penggersangan lahan, di antaranya penanaman dengan jarak yang rapat dan kurang baiknya praktik irigasi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersang dapat berupa ancaman kelaparan. Islam yang kafah
telah melarang segala bentuk pengerusakan terhadap alam sekitar, baik pengerusakan secara berlangsung maupun secara tidak langsung. Allah telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Menebang pohon, menggunduli hutan, membuang sampah dan limbah ke sungai, dan lain sebagainya sudah jelas termasuk perbuatan merusak alam yang bisa mendatangkan bencana bagi umat manusia. Apabila manusia tidak segera kembali kepada agama Allah, kepada sunnah nabinya, maka keberkahan akan berganti menjadi musibah. Hujan sejatinya Allah turunkan untuk membawa keberkahan di muka bumi. Namun, karena ulah manusia itu sendiri, hujan justru membawa berbagai bencana bagi manusia. Allah memberi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat ciptaannya, dan Allah akan menuntut tanggung jawab di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita seharusnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Pendidikan agama Islam berperan umpamanya sebagai agen perubahan bagi masyarakat untuk merubah pandangan, sikap, dan perbuatan dari kurang bersahabat dengan alam menjadi bersahabat baik dengan alam, yakni harus membiasakan diri dengan beranggapan bahwa kita merupakan bagian dari alam. Kita tidak mempunyai hak sama sekali untuk memusnahkan spesies apapun di muka bumi ini, yaitu dengan niat dan motivasi yang ikhlas, kemudian berupa tindakan. Misalnya, pendidikan lingkungan hidup seperti pengembangan materi lingkungan hidup yang bisa dimasukkan ke dalam berbagai bidang studi keislaman. Lebih jauh dari itu, para peserta didik pun melihat langsung dan mengamati apa yang terjadi pada lingkungan alam. Bentuk pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup tentu harus bersifat kedaerahan, yang tentunya tidak terlepas dari lingkungan global. Artinya, program pendidikan agama Islam berwawasan lingkungan hidup harus dikembangkan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, Al-Hadis, falsafah, dan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, materi, media, pendekatan, dan metodologi pendidikan perlu terus-menerus dikembangkan sesuai dengan aspirasi dan sistem nilai yang terjadi di masyarakat. Pendeknya, peran pendidikan agama Islam terhadap pelestarian lingkungan berada pada koridor untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian tentang lingkungan serta permasalahannya. Untuk mencapai keberhasilan dalam pelestarian lingkungan, maka perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh pengertian dasar tentang lingkungan hidup, permasalahannya, serta peran dan tanggung jawab manusia dalam upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, membantu individu ataupun masyarakat dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, dan memecahkan permasalahan lingkungan. Yang ketiga,
memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya melalui penyuluhan terhadap individu ataupun masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas kepedulian tentang lingkungan, dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan. Peran pendidikan agama Islam terhadap pelestarian lingkungan hendaknya tidak hanya menciptakan kemahiran meneliti dan menulis atau berbicara saja. Lebih dari itu, ia juga mahir, pintar, dan cerdas melaksanakan jasa pelayanan lingkungan. Peran pendidikan agama Islam terhadap pelestarian lingkungan juga hendaknya menciptakan orang-orang yang dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya, membangkitkan interaksi sosial, serta memotivasi dan melibatkan diri dalam masyarakat sebagai pendorong yang mampu memecahkan masalah-masalah lingkungan. Keberhasilan pendidikan dapat diukur dari 4 pilar pengalaman yang diperoleh peserta didik, yaitu belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bersama, dan belajar menjadi orang. Demikian juga halnya peran pendidikan agama Islam terhadap pelestarian lingkungan dalam masyarakat. Dengan terciptanya peran pendidikan agama Islam terhadap pelestarian lingkungan seperti itu, maka akan menopang terwujudnya pembangunan masyarakat yang sesuai harapan setiap kalangan. Akhirnya, posisi pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Begitu juga dengan ilmu lingkungan perlu dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini. Dan dari sini tentu kita berharap akan lahir manusia yang sadar akan peran dan kewajibannya untuk saling menjaga kelestarian lingkungan.